Kita lanjut dengan perkalian tangen dan sekan. Oke, ini ada beberapa bentuk, ada tiga bentuk ya. 2 bentuk bisa dikerjakan di sini, 1 bentuk nanti harus di belakangan pakai integral parsial. Nanti dulu yang sekannya genap. Mana contohnya? Oh, ini contohnya. Oke, saya akan tulis aja ya, kalau diklik gitu langsung keluar, biasanya terlalu cepat idenya nggak ketangkap. Oke, tangan sama sekan. Nah, prinsipnya kalau pangkat sekannya genap nih ya, pangkat sekannya genap. Itu dicomot 2. Saya tulis gini. Sekannya genap, dicomot 2. Kenapa? Karena sekan kuadrat itu turunan dari tangan nanti. Jadi nanti semua ini dinyatakan dalam tangan, ini turunan tangan. Kotangan kali kosekan kalau pangkatnya genap sama aja. Kosekannya pangkat genap dicomot 2. Nah, untuk melihatnya coba kita lihat ke soal ini. Gitu ya. Kenapa ini? Mati dia. Nah, kita comot 2 karena sekannya pangkat genap. Tangannya pangkatnya nggak dipeduliin. Integral tangan 3/2x diambil 2, ini tinggal 2 ya. Ini yang dicomot nih, saya kasih warna merah. Sekan kuadrat x dx. Oke. Kenapa ini dicomot? Karena yang ini turunan dari tangan. Yang sisanya diubah dalam tangan semua. Jadi ini masih merah. Yang udah tangan ya biarin aja. Yang sekan kuadrat kita ubah ke tangan, pasti bisa. Karena ini tadinya genap, pasti di sini genap. Kalau ini pangkat 6, ya ini pangkat 4, sekan kuadrat pangkat 2 gitu. Selalu bisa diubah ke tangan nih. Apa? Tangan kuadrat ya. Tangan kuadrat x tambah 1. Yang ini berubah menjadi turunan dari tangan x. Nah, semua udah dalam tangan x. Saya kalikan dulu 1 per 1. Tangan pangkat 2 kali tangan pangkat 3/2 tinggal tangan pangkat setengah ya. Ditambah tangan pangkat 3/2x gitu. D tangan x. Nah, ini kita udah sama aja dengan integral gini. U pangkat setengah ditambah U pangkat 3/2 seluruhnya DU gitu ya. U-nya itu tangan X. Jadi langsung saja kita dapatkan hasilnya. U pangkat setengah menjadi U pangkat naik 1 pangkatnya. 1/2. Tangan 3/2x. Ini kali 1/3/2 ya. Atau 2/3 gitu. Hah? Oh, salah ya. Kok dikurangi ya? Ah, ngaco. Ini salah. Berapa? Hah? 7/2. Gede-gede amat. Jadi ini salah dong ke bawahnya ya. Ini menjadi naik 1. Jadi 9/2. Ininya 1 dibagi 9/2 atau 2/9. Tangan pangkat 3/2 naik jadi 5/2 naik 1. Ini 2/5. Tambah C, beres. Jadi yang harus diingat polanya, kalau sekannya genap, dicomot 2. Atau kosekannya genap, dicomot 2. Ya, sama aja polanya. Sekarang kita lihat yang bentuk 2. Masih nyalin? Silahkan kalau mau nyalin. Oke, kita lihat lagi bentuk yang kedua. Sekarang
pangkat tangannya ganjil. Kita lihat ya, pangkat tangannya ganjil ini. Yang dicomot satu-satu. Apa itu satu-satu? Bentar. Nah, pangkat tangannya ganjil. Ini caranya comot tangan satu, comot sekan satu. Loh, sekannya udah minus. Biarin aja comot satu jadi makin turun pangkatnya, biarin aja. Pokoknya saya mau nyomot sekan satu, tangan satu. Ya. Kalau pangkat tangannya ganjil. Jadi ini diubah jadi dicomot satu, nanti tinggal tangan kuadrat jadi genap ya. Kemudian sekannya dicomot satu jadi makin minus ya, dikurangi satu, min 1,5. Nah, ini yang dicomot saya kasih warna merah. Tangan X, sekan X, dx. Kenapa ini? Karena ini adalah turunan dari sekan. Sisanya ubah dalam sekan semua. Yang ini udah sekan, biarin. Yang ini pasti pangkatnya jadi genap karena dicomot satu. Tangannya tadinya ganjil ya. Jadi ini di sini genap, pasti bisa diubah menjadi sekan. Lanjut. Maka yang ini menjadi D turunan dari sekan X. Nah, yang ini tangannya diubah ke sekan. Sekan kuadrat X min 1. Aduh, saya mah lupa rumusnya gitu. Wah, harus balik SMA ini kalau lupa ini ya. Tangan kuadrat tambah 1 sama sekan kuadrat, lupa mah. Atau dari saat ini banyak latihan, nanti juga ingat lagi. Udah gampang kan? Semua dalam DU itu ya. Sekan kuadrat kali sekan pangkat min 1,5 tinggal sekan pangkat setengah. Min 1 kali itu min sekan pangkat 1,5-nya saya tulis 3/2 aja lah. D dari sekan X. Udah. U pangkat sekian dikurangi U pangkat sekian. DU. Integralkan, naik pangkatnya 1. Naik pangkatnya 1 jadi 3/2. Depannya kali 1/3/2 atau 2/3. Ini naik 1 menjadi min setengah. Ya, min setengah. Ini 1 per min setengah. Nantilah dihitungnya. Ini min setengah. Ini dapatnya ini ya. Ini tuh pangkatnya si ini. Sama dengan 2/3 sekan 3/2 X min. Jadi plus 2 sekan min setengah X. Atau akar sekan X juga boleh. Minus, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak dikebawahkan juga, nggak apa-apa. Paham ya? Jadi ya tetap meskipun matematik bukan ilmu hafalan, tetap harus hafal sebenarnya. Hafalnya cuma banyak latihan. Sekannya genap, comot 2. Tangannya ganjil, comot tangan, comot sekan, itu 1. Kalau tangannya ganjil, sekannya genap, boleh mau pakai atas jalan, mau pakai bawah juga jalan. Kalau tangan 3, ini sekan pangkat 4. Mau pakai cara atas boleh, cara bawah boleh. Nah, yang masalah ini. Sok lah, nyalin dulu. Sekarang masalahnya kalau tangan kuadrat ini ganjil, ini genap. Gimana sih ngomong deh? Yang nggak bisa, yang nggak di luar tadi, ini genap, ini ganjil, nggak bisa pakai cara tadi. Ini ganjil nggak bisa sekannya dicomot 2. Ini genap nggak bisa dicomot sekan tangan.
Nah, ini nanti. Jawabannya nanti. Pasal berikutnya nanti. Pakai pengintegralan parsial ya. Oke. Lanjut lagi. Sudah ya, ini. Nah, kemudian rumus-rumus ini, aduh saya nggak hafal nih. Kalian mah kayaknya harus hafal, ada ujian kadang-kadang keluar nih. Dulu saya pernah umumkan di kelas, ini udahlah panjang gini nggak keluar. Keluar satu. Ya soal B atau soal A ya. Ya udahlah berkorban gitu ya. Ini dari penjumlahan ini, sin A tambah sin B, hasilnya ini gitu ya. Oke. Udah saya nggak jelasin identitasnya, nanti masa mau buktikan yang gini lagi, kita kerjakan soalnya aja. Yang agak hati-hati, kalaupun apal ininya, tapi agak hati-hati. Coba kita kerjakan ini. Ya. Bandel. Nggak apal tuh, saya betul-betul nggak apal tuh rumus-rumus itu. Kalau keluar ujian lagi, saya mungkin udahlah korbanin ini satu. Tapi kalian mah usahakan apal gitu ya. Nah, ini menjadi, tuh lupa. Sin. Jadi ini, salin dulu rumusnya sama saya. Karena nggak apal. Oke. Tapi kalian jangan ngikuti saya ya. Dosennya aja nggak apal gitu. Saya juga nggak apal. Jangan, dosennya sebentar lagi udah mau mati, kalian mau ikutan juga. Saya itu kan mengikuti anjuran Bapak Pendeta. Kalau khotbah itu kan kadang-kadang Bapak Pendeta bilang, kita merindukan ketemu dengan Tuhan. Tapi si Bapak rindu-rindu, dia nggak mau duluan. Oke, saya kerjakan ini menjadi sama dengan min pi sampai pi, langsung aja pakai rumusnya ya. Ini kurung besar, min setengahnya saya kedepankan ya. Cos, tinggal salin ini. Min cos M min N X dx gitu ya. Nah, kita udah tahu bahwa integral cos AX itu sama dengan cos itu asalnya dari turunan sin ya. Sin AX, tapi harus dikali seper A. Ya. Kan kalau sin AX diturunkan, cos AX dikalikan A. Gitu ya, kalikan turunan dari ini. Oke, sama dengan min setengah. Cos ini menjadi 1 per M tambah N sin M tambah N X dikurangi cos ini asalnya juga dari sin M tambah, kok jadi tambah? Min X, ngaco nih kok kepala. Gitu ya. Nggak pakai tambah C karena integral tentu. Begitu? Betul nggak? Tuh. Min setengah, saya masukkan 1 per M tambah N sin M ditambah NP gitu ya. X pi min 1 per M min N sin M min N P gitu. Dikurangi, kurang besar lagi, yang masukin min P. M tambah N sin
min m tambah n pi, sebenarnya min pi gitu ya. Aduh, banyak sekali kurungnya. 1/m min n sin, masukkan sudutnya min pi min m min n pi gitu. Kalau nggak salah ngitung, kurung siku kurung besar ya, sama dengan min setengah. Sin ini berapa? M sama N nya bulat. M nya misalnya 2, N nya 3, 0 ya. Sin kelipatan pi kan 0 ya. 0. Ini 0 juga. Dikurangi 0 juga. M sama N nya bulat. Dikurangi 0 juga, sama dengan 0 gitu ya. Betul? Salah. Kalau gini nilainya juga 0. Kenapa salah? Coba kita lihat. Ini. Sok salin dulu. Sin. Coba kita lihat kalau integral biru sekarang. Integral sin. Apa ini tadi bentuk soalnya? Mx nx. Sin x kali sin x dx. Sama batasnya min pi sampai pi. Gitu ya. Nah ini kan. Sorry. Oh ya, nggak apa-apa lah. Sin x dx. Sama dengan min pi sampai pi sin kuadrat x dx ya. Nah, kita lihat grafiknya sin kuadrat. Kalau sin, kita udah tahu kalau sin kuadrat pasti grafiknya nggak pernah negatif ya. Ya, sin x-nya negatif, tapi dikuadratkan. Jadi pasti positif. Kalau sin x itu grafiknya begini, min pi sampai pi. Kalau dikuadratkan, ini yang ini dulu. Yang bagian ini kalau dikuadratkan, di sini 1, dikuadratkan tetap 1. Yang di sini dikuadratkan turun ya. Jadi sin kuadratnya mungkin, kalau 0 tetap 0 dikuadratkan, di situ 0, di sini 0. Yang ini juga kira-kira gitu. Jadi lebih rendah. Karena angkanya kurang dari 1. Sorry, salah. Harus positif ya. Gitu ya. Jadi grafiknya lihat yang biru. Maka integral ini tak lain adalah luas. Nggak mau ganti warna. Luas ini, betul? Ini min pi sampai pi. Luas itu nggak mungkin 0 ya. Padahal tadi sin m kali sin n kita lihat selalu 0. Kenapa? Ini kan kalau dihitung, coba ini hitung dulu ya yang biru. Kita ngitungnya nggak, kalau sin kuadrat nggak usah pakai rumus yang kayak di atas. Langsung aja pakai rumus apa? Setengah sudutan itu tuh. Setengah min setengah cos 2x dx. Ini menjadi setengah x dikurangi cos asalnya sin. 2x harus dibagi 2 jadi 1/4 ya. Min pi sampai pi. Ya kalau mau dikurung gitu aja. Setengah pi min 1/4 sin 2pi. Dikurangi, masukin batas bawahnya. Berapa tuh? Min setengah pi itu ya. Masukin x-nya min pi. Min 1/4 sin 2 kali min 2pi itu ya. Kalau dihitung ini menjadi setengah pi sama setengah pi jadi pi kan. Yang ini 0, yang ini 0. Oke, beda sama yang atas. Yang ini pasti udah betul, dari depan juga udah dibahas ya, sin kuadrat.
Jadi yang ini ada sedikit kesalahan di mana ya? Enggak sedikit, banyak kesalahan. Di mana letak kesalahannya? Kalau saya pakai jalan di atas, ininya sin X kali sin X, terus jalanin kayak gini, di mana letak salahnya? Kalau M dan N-nya sama, nggak boleh ini. Jadi ini. Ya, kalau M dan N-nya sama, nggak boleh. Jadi, letak salahnya di sini nih. Ini integral dari yang atasnya untuk, harus dikasih catatan, untuk M tidak sama dengan N. Kalau M sama dengan N, harus diintegralkannya cos 0x. Cos 0x hasilnya nggak ini. Ya, kalau M dan N-nya sama kan ini jadi cos 0x. Cos 0x ya 1 gitu ya. Integralnya jadi X. Nggak jadi ini. Gitu. Oke. Jadi yang soal ini gampang asal apa rumusnya. Tapi hati-hati sering suka dijebak di situnya. Ya. Nah. Oke, saya lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jangan diam aja ya. Banyak soalnya ini. Substitusi paling banyak. Nah, berikutnya saya akan membahas yang namanya substitusi yang merasionalkan. Ini berhubungan dengan integral yang ada akarnya gini. Pokoknya menyangkut akar tuh susah. Atau ada akar-akar gini. Kalau dirasionalkan itu maksudnya supaya akarnya hilang. Kalau nggak ada akarnya jadi gampang. Kalau ada akar susah. Kecuali istimewa kayak tadi contoh yang itu ya. Dimana yang dalam akar kalau diturunkan punya temennya. Kalau nggak gitu jadi susah. Ini terbagi dua macam. Yang di dalam akarnya fungsi pangkat 1, fungsi linear. Ini nih kayak ini. Masih nggak peduli ini pangkat berapapun, pokoknya di sini hanya pangkat 1 aja, 1 suku. Boleh juga pangkat 2 tapi tetap ininya linear gitu ya. Pangkat 1 faktornya. Mau ini pangkat 10, pangkat berapa boleh lah. Ininya juga nggak peduli pangkat berapa, tapi hanya ada 1 faktor linear. Nah, itu gampang. Coba saya akan jelaskan dari bareng soal aja. Oke. Kita lihat ini ya. Nah, mana? Oke. Kita substitusi. Jangan merah. Substitusi. Supaya nggak ada akarnya, X-nya disubstitusi sebagai U kuadrat. Kalau X-nya diganti U kuadrat kan keluar dari akar. Gitu. Nah, jadi substitusi X sama dengan U kuadrat. Cari du dx atau dx du. Ya, turunkan aja ruas kiri kanan ke X. Jadi dx. Ini turunkan ke U dulu. Ya, kalau U pangkat 2 diturunkan kan menjadi 2U kuadrat du gitu ya. Hah? Oh, kebanyakan. Du dx gitu ya harusnya. Tapi dx-nya udah di depan. 2U du. Jangan du dx lagi karena dx-nya sebenarnya udah di belakang. Jadi sebenarnya kalau mau dx-nya di belakang ya ini 1 turunannya ini du dx. Ya. Kalau di integral gitu pisahkan. Sebentar, lanjut lagi. Nah, gantikan aja ke sini. Ini sama dengan gitu ya. Awas di ujian nggak boleh ya nulis sama dengan gitu. Kalau mau kalian kasih nama ini si K gitu ya. Si penjahat si K tuh. Kalau kalian nonton The Jungle Book, si K itu penjahat, si ular. K sama dengan, supaya nggak nulis lagi panjang itu integral yang di atas. Langsung substitusi.
dx-nya 2u du. X-nya u kuadrat. Ini akar dari u kuadrat. U itu ya. Asumsinya positif aja udah. Akar u kuadrat u. Nah, sederhanakan. Dibagi u semua ya, gampang. Sama dengan apa? Langsung atau mau substitusi lagi? Langsung aja. Hati-hati jangan integral 1 per kuda D tikus langsung aja ln kuda gitu ya, nggak boleh ya. Jadi ln itu kalau ini sama-sama kuda baru jadi ln. 1 per kuda D kuda baru ln. Ini 1 per u min 1 hilang dia. Nah, ya, sama dengan, kalau mau disamakan dulu, bawahnya ya, saya tulis gini lah. 2 per u min 1, du boleh juga ditulis d u min 1, supaya ini sama. Ini bener nggak kalau diturunin jadi ini? Betul, karena du ya du. Turunan dari min 1, 0. Atau kalau belum biasa, substitusi dulu. P sama dengan U min 1. Tapi DP-nya sama dengan DU. Gitu ya. Nah, ini baru boleh jadi ln ini. Sama dengan 2 ln. Jangan lupa mutlaknya. Sama dengan 2 ln. U-nya apa tadi? Dari sini U-nya cari. U-nya berarti akar X ya. Ini dari sini. U sama dengan akar X. Gitu. Pokoknya kalau di bawah akarnya faktor linier gampang. Coba kita lihat lagi yang lain. So, contoh lain. Supaya meresap saya tuh contohnya banyak. Yang ini. Dikerjakan sepotong aja sama saya ini. Atau boleh lengkap juga lah. Nah, supaya keluar akar lagi kayak tadi. Jadi substitusinya apa? X kurang 4 sama dengan apa? U pangkat 3. Supaya nanti U pangkat 3 keluar jadi U. Turunin dx sama dengan 4-nya diturunin 0. 3u kuadrat du. Itu gampang pisannya matematika. Sehingga ini menjadi, sebutlah si K. Hati-hati beda dengan K yang atas ya. X menjadi dari sini X sama dengan U pangkat 3 tambah 4. U pangkat 3 ditambah 4. Ini akar ini jadi apa? Jadi U ya. Yang ininya. Sampai situ. Kemudian dx-nya menjadi 3u kuadrat du. Meskipun banyak, tapi kan udah gampang semua dalam U. Integral apa? Kalikan 1, 3u pangkat berapa? 6. 6. Ditambah 12 u pangkat 3 du. Udah gampang lah ya sendiri ya. Nanti kembalikan u-nya. Nanti jangan lupa u-nya di sini. Kembalikan. U di bawah diperlukan ini. U-nya sama dengan X min 4 pangkat 1/3. Nanti setelah ini dapat U, kembalikan ke X. U-nya diganti ini nanti. Oke. Satu lagi. Yang kadang-kadang suka keliru. Gitu ya. Satu lagi. Sok, nyalin dulu. Lanjut lagi. Nah, ini supaya keluar akar
kita substitusinya apa? Jangan gini nih, ini. X tambah 1 kuadrat sama dengan U pangkat 5. Ini, jadi yang dalam ini, saya misalkan ini. Ini jangan. Meskipun kan bisa keluar akar. Ya, kalau ini dimisalkan U pangkat 5, dia keluar akar. Tapi yang ininya nanti jadi berabe X-nya. Jangan ini. Yang dilihat faktor linearnya ini. Faktor linearnya. Jadi yang disubstitusi X plus 1-nya. Pangkat 5. Aduh, sorry. Tulis dulu substitusinya. Substitusi X tambah 1, jangan pangkat 2-nya ya. Sama dengan U pangkat 5. Kalau yang tadi bisa keluar akar, tapi nanti berapa ya di X-nya? X-nya sendiri nanti masih memuat akar lagi. Kalau ini tadi kuadrat ya, merumuskan X-nya kan jadi nggak sederhana lagi. Kalau gini gampang. Di sini saya punya X menjadi U pangkat 5 kurang 1. Kemudian ini dx-nya kita cari hubungannya dengan du. Nah, begitu. Sehingga kalau ini dinamakan si K gitu ya. Nah, X-nya menjadi U pangkat 5 min 1. Ini tadi U pangkat 5 pangkat 2, jadi ini pangkat 10, ini pangkat 5. Jadi tinggal keluar U kuadrat saja ya. Yang ini seluruhnya nih. Kalau belum paham tanya ya, kalau nggak paham tanya ya, jangan diam aja. Kotak-kotak paham nggak? Kamu paling belakang kotak-kotak. Ya? Beneran? Hah? Kok ragu-ragu gitu? dx-nya jadi apa tadi? 5 U pangkat 4 du. Ya cuma panjang aja kan. Kalikan 1-1. 5 U pangkat 11 min 5 U pangkat 6 du. Menjadi pangkat 12. 12 min 5 per naik jadi pangkat 7. U pangkat 7 tambah C sama dengan 5 per 12. U-nya kembalikan tadi. Jadi di sini U-nya apa? U sama dengan dari yang ini ya. X tambah 1 pangkat 1/5 ya. Ya udah gantiin aja. 5 U-nya diganti X tambah 1 pangkat, seluruhnya pangkat 12 ya. Jadi gimana? Ya gitu ya. Bener nggak? 5 apa ini? X tambah 1 pangkat 7 tambah C. Gitu. Paham? Ya, kepala. Oke, lanjut. Sekarang yang ada bentuk-bentuk kuadratnya. Ada 3 macam. A-nya konstanta positif. Nah, untuk itu coba saya akan bahas dari contoh aja dulu ya. Yang bentuk ini. Mana ya di contohnya ini? Nah, betul ya. Oke. Sambil nanti saya merujuk balik ke sini. Saya nggak mau pakai A lah, pakai angka aja ya. 3 gitu ya. Sesuai ini nih, unyang-unyangnya 3. Nah, 3. Ada yang 3 lagi nggak? Unyang-unyangnya. Kasih bonus 1 nilai. Hah? Ya nanti cuma A, nggak enak dalam A 3 aja. Nah, ini kita guna supaya keluar. Kalau pakai cara tadi ya, pakai cara tadi
substitusi, misalkan ini apa? 3 kuadrat min X kuadrat sama dengan U kuadrat supaya keluar akar kan? Nggak berhasil karena apa? Coba turunin. Min 2X dx sama dengan 2U du. Jadi nanti pengganti dx-nya 2U du dibagi min 2X. X-nya gimana? Kan nanti harus dalam U semua. X-nya harus dirumuskan dari sini. Muncul akar lagi dalam U. Gagal ya. Nggak bisa ini. Ya, nggak bisa. Jadi tulis ulang. Integral akar 3 kuadrat min X kuadrat. Caranya kalau bentuknya bilangan, nggak harus kuadrat ya. 5 juga boleh. Ini 5 ya akar 5 kuadrat. Bilangan min X kuadrat itu kita substitusinya ini. Sebenarnya datangnya dari ini ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi 1 min dulu mau pakai sin bisa, cos bisa. Min sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Nah, ini bentuknya bilangan dikurangi bentuk kuadrat ya. Jadi substitusinya gini. Substitusi X-nya supaya jadi 1 min sin kuadrat nantinya kita ambil 3 sin. Oh, ini saya keliru-keliru. Ini harusnya pakai U gitu ya. Jadi X-nya keliru antara yang di soal sama ini sama-sama X. Sin U gitu. Atau karena sudut theta itu ya. Theta. Atau samain dengan diktatnya pakai apa ya? T. Pakai T. Pakai sin T. Supaya apa? Supaya kita lihat ini. Sekarang. Oh ya. Sebentar. Ada yang penting. Ini saya hapus dulu yang kanannya ya. Ada hal yang perlu diingatkan. Nanti di akhir, kan kalau diginikan nanti semua integralnya dalam T nanti ke bawahnya. Terakhir harus dikembalikan lagi ke X. Jadi nanti berhubungan dengan fungsi inverse. Nah, kita lihat kalau punya fungsi sin, supaya punya inverse, T-nya harus di mana? Lihat fungsi sin. Kalau lupa, gambar aja fungsi sin. Nih, sin. Gitu ya. Supaya punya inverse, harus diambil T-nya di mana? Min pi per 2 sampai pi per 2. Supaya monoton murni ya. Kalau naik terus, turun terus. Dan ambil yang di sekitar 0. Jadi yang diambil yang ini. Ini saya tebalin. Min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, nanti penting itu. Ke bawahnya. Coba kita lihat. dx-nya dulu. dx-nya gampang lah ya. 3 cos T dt. Nah, sekarang kita lihat. Akar 3 min X kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat min X-nya 9 dikuadratkan dengan sin kuadrat T. Itu tujuannya tadi. Ini X kuadratnya menjadi 9 sin kuadrat. Kalau saya hitung menjadi 9-nya bisa keluar jadi 3 ya. 1 min sin kuadrat T. Sama dengan 3 akar cos kuadrat T. Gitu ya. Betul? Nah, ingat akar X kuadrat itu apa? Akar X kuadrat masa nggak bisa? Mutlak X ya. Karena apa? 3 kuadrat tuh 3. Tapi min 3 kuadrat juga 3. Jadi selalu harus positif. Cos T.
Wah, kalau ada mutlaknya ngintegralinnya susah. Integral ada mutlaknya itu nanti harus dipecah lagi. Jadi gimana? Udah aja pura-pura gitu ya. Gitu kan? Pura-puranya betul tuh. Kenapa betul? Karena T-nya dari awal diambil di sini. Kalau T-nya di sini, cos T itu udah positif di kuadran 4 sama kuadran 1. Ya. Cos T selalu lebih besar 0 karena bintang. Ini bintang. Nah, gitu. Jadi mutlaknya bisa hilang karena dia udah positif. Selalu yang substitusi ini dapatnya gitu. Nah, tinggal saya sekarang kerjakan nih. Ini saya sebut si K. Tadi akar ini udah saya jalankan menjadi 3 cos T. DX-nya 3 cos T juga. Ini menjadi 9 cos kuadrat T. Aduh, ini integralnya kok kayak gitu ya. Ada juga mahasiswa yang aneh dulu. Kalau pakai batas dia nulisnya gini. 2, 4. Loh, kamu nulisnya gitu kenapa? Saya tanya. Supaya bilangannya bisa duduk katanya. Ada mahasiswa aneh-aneh. Sama dengan 9 cos kuadrat udah kemarin. Setengah tambah setengah cos 2T sama dengan di sini 9 setengah T ditambah 1/4. Langsung aja saya ya, udah biasa kan? 2T. Apaan nih bilangan? Tambah konstanta ya. Nah, tapi hasilnya nggak mau dalam T, harus dikembalikan ke X. Jadi, kita lihat dari sini. Saya ganti warna biru. Nih. Gitu ya. Nggak tahu lewat mana dia muncul di sini. Jadi, T-nya berapa ini? Saya perlu T-nya ini, ngegantiin T. Jadi, T itu adalah X per 3 sama dengan sin T. Jadi, T-nya sama dengan inversin dari X per 3 ya. Nah, itu ganti. 9 kali setengah kali T-nya sin min 1 X per 3. Cos 2T-nya gimana? Oh, sin ya. Salah lagi. Sin 2T. Sin 2T-nya gimana? Kita lihat lagi. Sin 2T itu menjadi 2 sin T cos T. Betul? Saya pengen nyatakannya dalam T. Karena punyanya substitusinya ini dalam T. Nah, sin T X per 3 kan? Ini kan X per 3. Cos T gimana? Gambar segitiga. Segitiga sama tangan, nggak sama kaki ya. Susah kalau sama kaki. Aduh, pegal. Sama kaki gitu ya. Sama tangan aja. Enggak, segitiga siku-siku, bukan sama tangan. Segitiga siku-siku. Nah, sin T X per 3. T-nya mana aja terserah. Mau yang bawah, mau yang atas, mau ini, T-nya boleh. Sin T itu mana? Sin T itu berarti yang ini dibagi yang miring kan? Itu jadi X per 3. Sehingga kita bisa ngitung yang ini. Adalah 9 min X kuadrat. Jadi cos T bisa kita hitung. Nih, hitung ke sana.
Hasilnya cos T adalah 9 min X kuadrat dibagi. Betul nggak ini? Oh, ada akarnya, sorry. Gitu ya. Nah, tinggal ganti aja ke sini. Sama dengan 9, tadi ditambah 1/4. Sin 2T tuh tadi 2 kali sin T cos T tambah C sama dengan 4,5 sin min 1 X per 3 ditambah 1/2 sin T-nya mana tadi? Sin T-nya X per 3 itu ya. Ini sin T-nya dari sini. Dari sini jadi ini. Cos T-nya ini tadi akar 9 min X kuadrat dibagi 3. Gitu ya. Ngebalikinnya pakai segitiga. Hah? Oh, kaliin semua ya? Ya, udah tambah 9 tuh di sini. Sama. C-nya mau kali 9 juga nggak apa-apa. 9C sama C sama aja konstanta. Oke, paham? Baik, jadi tadi yang bentuk bilangan dikurangi X kuadrat. Itu substitusinya ini. Udah ya tadi ya. Supaya apa? Supaya A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat. Jadi ada 1 min sin kuadrat nanti. Keluar akar cos kuadrat. Ininya penting untuk menentukan tadi di mana dia waktu keluar akar jadi mutlak. Selalu positif di sini. Nah, jadi bisa hilang mutlaknya. Moga-moga semua gitu. Ternyata ada satu yang nggak gitu nanti. Yang kedua, bentuk ini. Saya ambil contohnya. A kuadrat ininya tambah X kuadrat. Mana ya? Ini ya. Yang di dalam akarnya ada kayak gituan. Oke, kita ambil. Contohnya. Oh, yang ada solusinya semua yang saya ambil. Enak. Oke. Nah, ini kuncinya rumus ini ya. Rumus 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Jadi ini disubstitusi tangen. Supaya muncul 1. Atau jangan X lagi. Ini U itu ya. Ini U. Atau T. Sesuai diktatnya. Jadi kita substitusi. Ini dx-nya nggak 2 kali. Salah. Substitusinya apa? X sama dengan supaya jadi tangen kuadrat. Ya, tangen T gitu ya. Tetapi kalau tangen T aja nanti 9 ditambah tangen kuadrat. Nggak bisa jadi ini. Tambahkan ini 3 tangen T. Supaya jadi 9 tangen kuadrat. 9-nya keluar. Nah, fungsi inverse tangen sudutnya di mana? Kalau apal yang di tabel tadi boleh. Tapi kalau nggak apal, kita lihat grafik tangen. Grafik tangen lupa juga. Wah, berapa ya kalau gitu? Grafik tangen. Ini. Min pi per 2, asimtotnya pi per 2. Dan ngulang nanti ya. Ngulang bentuk yang sama. Jadi kita ambil supaya monoton terus. Di sini monotonnya naik. Ambil dari min pi per 2 sampai pi per 2. Tapi ujungnya nggak masuk sekarang. Jadi ininya penting nih. Min pi per 2 sampai pi per 2. Cari hubungan dx-nya. Turunan tangen adalah sekan kuadrat T dt.
Ini nanti dx berubah jadi ini. Akarnya kita olah. Akar 9 ditambah x kuadrat itu sama dengan akar ganti ke substitusinya. X kuadrat jadi 9 tangen kuadrat. Tangen kuadrat T. Akar 9 itu 3. Nah, ini supaya muncul tadi 1 tambah tangen kuadrat. Oke. Sama dengan 3 akar sekan kuadrat T. Sama dengan 3 mutlak sekan T. Kita lihat sekan itu seperkos. Seperkos di sini kuadran 4 positif, kuadran 1 positif. Jadi karena selalu positif menjadi 3 sekan T itu ya. Kalau nggak yakin di ujian udah aja gitu kan gitu, hilangin mutlaknya. Paling dipotong di situ. Harusnya sih kasih keterangan karena T-nya di sini sekan selalu positif. Oke. Udah, kita hitung integralnya. Aduh, udah 23. K sama dengan integral apa? Dx-nya tadi mana? 3 sekan kuadrat T dibagi akar 9 ini berubah jadi 3 sekan T. Sama dengan integral sekan T dt. Nah, ini yang substitusinya aneh yang kemarin di awal. Apalin ya jadi apa? Hah? Apa ya kemarin? Ln ln sek T tambah tangen T. Bener ya? Saya emang ikuti kalian aja lah. Ya, tapi kalau di ujian salah-salah. Bener ya? Nah, kembalikan T-nya. Kita punya substitusi ini. Saya biruin. Jadi saya mau tangen T menjadi X ya. Nih, tangen T X per 3. Sekannya gimana? Gambar lagi segitiga. Saya tulis ulang lah ini. X 3 tangen T. X sama dengan 3 tangen T. Atau tangen T sama dengan X per 3 gitu. Gambarlah segitiga. Siku-siku. Terserah T-nya mau yang mana. Tangen itu sudut di depannya, sisi di depannya dibagi sisi di pinggirnya ya. Jadi X ini 3 gitu. Tangen T X per 3 dari sini. Tangen T harus X per 3. Jadi ini 9 ditambah X kuadrat akar. Dengan demikian saya dapatkan sekan T. Sekan itu seperkos. Seperkos berarti akar 9 ditambah X kuadrat dibagi 3 ya. Cos itu adalah ini dibagi miring. Sekan miring dibagi ini. Tinggal ditulis ulang dari sini. Sama dengan panjang gitu ya. Ln sekannya akar 9 ditambah X kuadrat dibagi 3 ditambah tangennya X per 3. Nah, begitu. Kalau bisa 2 soal lagi. Atau 1 soal lagi, nggak tahu. Oke, kita balik lagi ke bentuk yang satunya lagi. Ketiga. Tadi kalau seperti ini, supaya 1 min sin kuadrat. Jadi ininya sin. Kalau plus, supaya 1 ditambah tangen kuadrat. Jangan sin kuadrat, nggak bisa jadi cos. 1 tambah tangen kuadrat. Nah, sekarang satu bentuk lagi kalau X kuadratnya di depan.
Dan ininya min ya. Kalau ininya plus kan udah yang ini. Min. Ini supaya jadi sekan. Sekan kuadrat min 1 nanti jadi tangen kuadrat. Coba kita lihat. Agak berabe kalau yang sekan. Tandanya pengaruh plus minnya. Coba kita lihat ya. Oke. Nah. Jadi ini kita lakukan substitusi apa? X sama dengan sekan ya. Sekan kuadrat. Kebetulan ini 1 jadi nggak ada embel-embel bilangannya. Kalau seandainya ini berapa? 7, ya ini harus akar 7. Salah. Nggak pakai kuadrat dong, kan belum dikuadratkan. Sekan T. Salah lagi. Sekan T. Kalau dia 7, di sini harus ada akar 7. Supaya saat dikuadratkan menjadi 7 sekan kuadrat. Ya. Atau kita ganti aja soalnya jadi 7 lah. Kalau ini 1, soalnya ini nggak kelihatan 1 juga. Tapi kalau 7 nanti susah ngitungnya. Balikin ke 1. Yang males ngitungnya nanti. Nah, sesudah itu kita cari dx-nya dulu. Sama dengan sekan apa sebenarnya? Sekan tangan. Lupa ini sudutnya di mana? Nah, sekan agak berabe. Coba kita lihat sudutnya. Sekan itu seperkos ya. Kos dulu saya gambar. Kos gini. Salah itu mesin. Kos. Kos. Ini pi per 2 minus pi per 2 sepernya sekarang. Ini jadi asimtot nanti karena seper 0 nanti. Sekan itu seperkos. Jadi di min pi per 2 nggak ada. Grafiknya gimana? Kalau ini 1, seperkosnya tetap 1. Ke kanannya kurang dari 1, sekannya seperkos malah jadi tinggi. Makin rendah kosnya, sekannya makin tinggi. Jadi sekannya set gitu ya. Yang di sini juga. Nah, butut, nggak bisa ngegambar. Nah, gitu ya, itu asimtot di situ. Kalau digambar lagi berikutnya, nanti ini kosnya saya perpanjang. Ini berapa ya? Pi, ini 3 pi per 2 kalau nggak salah ngitung. Seperkosnya gimana? Di sini kos nilainya min 1. Di sini min 1. Seperkos ya tetap min 1. Nah, sekannya sepernya sekannya. Jadi sekannya di titik pi juga sama. Karena min 1 diseperkan min 1. Kalau yang sebelah sini, makin ke sini makin kurang dari 1. Sepernya sekan tuh makin tinggi. Jadi dia akan gitu. Gitu ya. Sekan. Soalnya saya nggak hafal sekan. Jadi saya ngereka-reka lagi. Kalau yang udah hafal grafik sekan sih gampang. Nah. Jadi hitam dia. Bandel. Nah, sekan. Supaya monoton, kita lihat. Kalau dari sini turun, naik. Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa diambil simetri sekitar 0, biasanya diambil yang positif. Jadi yang dipakai, jangan yang di kirinya, tapi yang kanannya yang ini yang dipakai ya. Ini. Tapi supaya satu-satu, ini karena terpisah, masih bisa dilanjut yang ini. 2 yang saya tebelin itu, fungsinya 1-1. Punya inverse. Nggak bisa lanjut lagi. Ini udah nggak 1-1 lagi kalau sini. Naik, turun. Jadi sudutnya di sini dan di sini.
Rada susah ya, aduh. T-nya harus anggota apa? 0 masuk. Ini 0 masuk. Pi per 2 nggak masuk. Nggak masuk, digabung. Lanjut, pi per 2 nggak masuk. Sampai pi. Pi boleh. Pi itu sekan punya nilai min 1. Oke. Nah, sekarang saya hitung. Ini. Batas-batas dulu ya. Batas-batas. Kalau X-nya sama dengan min 2, artinya kesubstitusinya min 2 sama dengan sekan T. T-nya berapa? Ini tulisan butut ya. Min 2 sama dengan sekan T. Ini dari substitusinya tadi. X-nya min 2 batasnya. Jadi apa? Cos T itu ya sekan itu kan sepercos min setengah ya. Jadi berapa T-nya? Harus yang di sini masuknya. Cosnya min setengah. Jadi berapa tuh? Masuk yang di sini ya. Berapa ya? 60 derajat. Aduh, paling nggak bisa saya ngitungan gini. Cos setengah tuh 60 derajat. Tapi yang di sini. Ini 60. Jadi berapa tuh? Ini berapa nih sudutnya nih? Nggak mau dalam radian. 2/3 pi. Kemudian X sama dengan min 1. Min 1 sama dengan sekan T. Atau cos T sama dengan min 1. T-nya berapa? Min 1 mah gampang ini ya. Pi ya. Nah. Oke. Sekarang ngolah ini akar X kuadrat min 1-nya. Nih ada X kuadrat min 1. Akar X kuadrat min 1. Ampun udah jam segini sama dengan apa? Sekan kuadrat T min 1 sama dengan akar tangen kuadrat T. Gitu ya. Sama dengan mutlak tangen T, gitu ya. Nah, tangen T ini kan sudutnya di sini. Ini kuadran 1 positif. Di kuadran 2 dia negatif. Jadi nggak bisa ini. Karena dia bisa positif, bisa negatif. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena tangennya bisa positif, bisa negatif. Paham? Tetap saya tulis aja ininya. Nggak boleh. Nah, tapi kita lihat. T-nya ini udah dikasih batas. Tadi T-nya 2/3 pi sampai pi. 2/3 pi sampai pi. Berarti tangennya selalu negatif, betul? Nah, jadi sama dengan min tangen T. Kalau negatif, mutlaknya dibuka, dikali min ya. Karena T-nya bergerak dari berapa tadi? Anggota 2/3 pi sampai pi. Dari mana ini? Ini ya. Ini dan ini. Jadi nggak ada mutlaknya. Tapi keluarnya minus. Gitu. Udah tinggal sekarang mau tinggal hitung aja ini. Si K-nya ini. K sama dengan integral 2/3 pi sampai pi. Akar ini tadi menjadi minus tangen T. X pangkat 3. Aduh, sekan pangkat 3. Ampun deh. Sekan pangkat 3 T. DX-nya sekan tangen. Sekan T tangen T. Sederhanakan dulu. 2/3 pi. Pi udah pusing kepala kita ya. Bawahnya menjadi
Aduh, ampun. Apa itu? Tangan kuadrat T dibagi sekan kuadrat T. Ya, ampun, udah saya paling pusing kalau udah ada sekan tangan. Saya kembalikan ke sin cos aja lah. Apa? Ini min tangan kuadrat itu sin kuadrat T dibagi cos kuadrat T. Habis ya. Sekan itu 1 per cos kuadrat T ya. Sama dengan integral min 2 per 3 pi sampai pi. Tulisan udah makin bagus aja. Min sin kuadrat T. Ya, ini kalian bisa hitung sendiri. Saya perkecil supaya kebaca banyak. Nah, kita hari ini sampai situ dulu. Nanti masih ada soal ini yang saya bahas besok online. Jadi besok mau jam 5 aja? Hah? Nah, kamu kan sholat subuh. Begitu kan? Masih mencerang nih, baru doa nih. Hah? Jadi mau Asifa jam 5? Panjang ya, aduh. Moga-moga nggak keluar yang substitusi tangannya.